Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Revi Emanur Erifa dari Prodi Akuntansi dengan NIM 21622011010. Pada video kali ini, saya akan memberikan jawaban secara lisan dari beberapa pertanyaan yang diberikan sebagai tugas ujian akhir mata kuliah Akuntansi Syariah. Yang pertama adalah pengertian akad mudharabah. Akad mudharabah adalah kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak yang pertama sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang kedua sebagai pengelola. Keuntungan dari kerjasama secara mudharabah ini dibagi menurut kontrak yang telah disepakati. Selanjutnya adalah akad musyarakah. Musyarakah atau syirkah dapat dimaknai sebagai akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Jika konteksnya bisnis, maka tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama. Contoh musyarakah dalam kehidupan sehari-hari adalah pembiayaan modal bank. Selanjutnya adalah pengertian akad murabahah. Murabahah adalah suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Murabahah merupakan prinsip yang dijalankan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Pengertian akad salam. Akad salam adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli melalui pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Pengertian istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh pemesan dan penjual. Pengertian ijarah. Ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua belah pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah ijarah berasal dari bahasa Arab al-ajr, yang artinya imbalan, kompensasi, atau substitusi. Pengertian zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Pengertian wakaf. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Jaminan dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan menurut hukum Islam, dan keberadaan hukum jaminan dalam perjanjian murabahah mutlak diperlukan, agar nasabah atau debitor dalam melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau angsur tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah dengan sistem kerjasama dan pembagian hasil atas usaha dilakukan atas dasar profit and loss sharing. Dalam akad musyarakah, para mitra berkontribusi dalam modal maupun kerja. Keuntungan dari usaha syariah akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang disepakati para mitra ketika akad. Sedangkan kerugian akan ditanggung para mitra sesuai dengan proporsi modal. Kendala yang dihadapi dalam akad murabahah adalah jika nasabah mengalami default dan tidak bisa membayar angsuran, maka nilai angsuran tidak boleh berubah dan pihak bank tidak bisa mewajibkan nasabah untuk membayar biaya penalti. Menurut saya, jika bank berhadapan dengan nasabah yang tidak jujur dan ia mengalami default atas angsuran yang harus dibayarkan, maka bank boleh mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh adanya default dari nasabah.
Namun hal itu berdasarkan nasabah yang mengalami default diberikan masa tenggang 1 bulan untuk melunasi. Jika masih tidak mau membayar, maka bank boleh mendapatkan penalti fee. Jika memang alasan yang diungkapkan nasabah atas default tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pembiayaan dengan akad salam adalah pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang atau komoditas dengan pembayaran penyerahan sesuai kesepakatan, yaitu pembayaran di awal dan penyerahan beberapa waktu kemudian. Pembiayaan akad salam ini banyak terjadi pada komoditas hasil bumi atau pertanian. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk membeli barang. Kemudian bank syariah dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad salam. Selanjutnya bank syariah membeli barang dari penjual atau supplier sesuai dengan yang diminta nasabah. Penjual dan supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah dari bank syariah. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank syariah dengan mengangsur. Contoh akad istisna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nasabah memesan barang yang diinginkan kepada bank syariah dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, bank syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen sesuai dengan pesanan. Kemudian, bank syariah menjual kepada nasabah yang memesan sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan dalam menggunakan akad ijarah. Jika dibandingkan dengan akad lain, kelebihan akad ijarah adalah dalam hal objek transaksi. Akad ini lebih fleksibel. Selain itu, bila dibanding dengan investasi, resiko usaha akad ijarah lebih rendah karena pendapatan sewanya yang cenderung kecil. Perbedaan dari zakat dan wakaf. Menurut saya, harta benda wakaf harus dijaga, dipelihara, diabadikan, dan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan harta zakat harus langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak.